Dalam sampul halaman chapter 10 kali ini menampilkan pertemuan Himawari dan Kurama atau Kyuubi yang baru saja bangkit di dalam tubuh Himawari. Di sana ada sebuah catatan yang berbunyi, mata merah itu kini kembali membara. Sementara judul chapter 10 kali ini adalah faktor, tapi dalam terjemahan bahasa Inggrisnya menggunakan kata kernel, yang bisa kita artikan juga sebagai inti. Judul ini merujuk kepada faktor atau inti dari seekor biju yang akan muncul lagi setelah kematian mereka. Di halaman awal ada sebuah catatan samping editor yang berbunyi, di tengah pelariannya dari Shinju Jura, Kyuubi dalam tubuh Himawari terbangun. Chapter 10 ini sendiri diawali dengan memperlihatkan tim 10 yang kabur dari para Shinju. Saat itu Jura berkata, seharusnya mereka sudah paham bahwa mereka tidak akan bisa kabur. Mungkin mereka ingin bertarung di tempat lain karena memikirkan dampaknya bagi desa. Setelah itu Hidari menyadari beberapa orang datang menghampiri mereka, dan itu Konohamaru beserta 3 orang jonin lainnya. Konohamaru berkata, itu mereka, sebelah sini. Setelah itu Konohamaru langsung melaporkan situasi yang mereka lihat kepada Hachidaime Shikamaru. Konohamaru berkata, di sini Konohamaru, kami sudah menemukan 2 penyusup itu, tapi tidak ada tanda apapun dari tim 10. Shikamaru langsung merespon. Dia berkata, tidak perlu khawatir, untuk saat ini tim 10 baik-baik saja. Mereka sedang membawa Himawari bergerak ke arah barat daya untuk memancing kedua penyusup itu keluar dari desa. Alasannya belum diketahui, tapi penyusup itu mengincar Himawari. Semua personil diharapkan untuk mendukung tim 10. Tim sensor akan membagikan informasi lokasi tim 10. Kawaki pun saat itu mendengar informasi dari Shikamaru, dan dia terkejut setelah mengetahui bahwa Himawari menjadi target. Boruto pun ternyata masih ada di sekitaran Konoha. Dia bersembunyi di balik sebuah bangunan dan masih terlihat panik. Dia pun masih memegangi tangannya setelah karmanya aktif karena beresonansi dengan karma Kawaki. Setelah itu Shikamaru berkomunikasi dengan Kawaki secara personal. Dia berkata, dengarkan baik-baik Kawaki, untuk saat ini abaikan Boruto dan pergilah ke lokasi tim 10. Sepertinya Boruto pun bermusuhan dengan para penyusup itu. Kita bisa memanfaatkan kekuatannya, jadi biarkan saja dia. Sementara Kawaki berkata, hei Hachidaime, harusnya kau mengatakannya sejak awal bahwa Himawari sedang dalam bahaya, sialan. Setelah itu tanpa basa-basi lagi, Kawaki langsung terbang menuju lokasi tim 10. Delta yang saat itu masih bersamanya cukup kesal, karena lagi dan lagi dia ditinggalkan oleh Kawaki. Delta berkata, oi Kawaki sialan, berani-beraninya kau meninggalkanku. Setelah kepergian Kawaki itu, Shikamaru langsung berkomunikasi dengan Boruto. Dia berkata, Boruto, apa kau baik-baik saja? Apa yang terjadi? Boruto dengan wajah yang masih panik berkata, jangan khawatir, hanya masalah kecil. Aku hanya perlu istirahat sebentar. Walaupun Boruto mengatakan hal seperti itu, ekspresi dia saat itu menunjukkan bahwa dia masih memikirkan sesuatu, dan dia terlihat sangat khawatir. Begitupun dengan ekspresi Katak yang ada di lehernya. Katak itu terlihat memikirkan sesuatu juga. Setelah itu kita beralih ke tim Konohamaru lagi yang sudah bertemu dengan para Shinju. Saat itu Hidari bertanya kepada Jura dengan berkata, Jura, sebenarnya orang-orang ini ada urusan apa dengan kita? Jura hanya berkata, cobalah tanya sendiri kepada mereka seperti yang barusan kau lakukan. Aku akan pergi mengejar Himawari. Kemudian Jura pun langsung terbang mengejar Himawari dan tim 10. Salah satu jonin berkata, oi dia kabur. Konohamaru berkata, dia menuju barat daya. Mereka benar-benar mengincar Himawari. Ayo kita ikuti dia. Tapi saat itu Hidari menghalangi jalan Konohamaru. Konohamaru berkata, kau bermaksud menghalangi kami? Kenapa kalian mengincar Himawari? Hidari berkata, kalian semua berisik sekali. Ada perlu apa dengan kami? Salah satu jonin keheranan. Dia berkata, ada perlu apa katamu? Apa para penyusup ini tidak mengerti posisi mereka? Kemudian Konohamaru terlihat menyadari sesuatu. Dia menahan jonin yang sedang berbicara dengan berkata, hei tunggu dulu. Lalu dia menghubungi tim sensor dengan berkata, tim sensor, aku mendengar salah satu dari kedua penyusup itu adalah Uchiha Sasuke, tapi aku tidak melihat sosoknya. Apa maksudnya ini? Tim sensor yang diwakili oleh Shino berkata, tidak salah lagi, sosok yang ada di depan kalian saat ini. Konohamaru terlihat bingung mendengarnya. Dia berkata, bagaimana bisa? Sementara Hidari yang merasa belum mendapatkan jawaban atas pertanyaan dia sebelumnya berkata, hei, kalian belum menjawab pertanyaanku. Apa kalian tuli atau kalian bodoh? Tapi saat itu tiba-tiba ada yang memanggil Konohamaru, dan itu adalah Sarada beserta Sumire yang baru saja tiba di lokasi. Konohamaru terlihat panik. Dia langsung menyebut nama Sarada, dan melihatnya menggunakan Rinnegan miliknya. Hidari langsung mengenali bahwa yang baru saja tiba adalah Uchiha Sarada targetnya. Jadi tanpa basa-basi, dengan menggunakan Sumeato, Hidari langsung menghilang dari hadapan Konohamaru, lalu muncul di belakang Sarada dan langsung menyerangnya menggunakan Chidori. Hanya saja, Sarada
Sarada langsung mengaktifkan Sharingan 3 Tomoe miliknya dan berhasil menghindari serangan dadakan Chidori Hidari. Bahkan berkat Sharingannya itu, Sarada bisa melancarkan serangan balik menggunakan Chidori juga dan berhasil mengenai Hidari. Hidari pun terjatuh, tapi tidak lama kemudian bangkit lagi. Melihat hal itu, Konohamaru langsung menuju Sarada dan Konohamaru menanyakan kondisinya apakah Sarada baik-baik saja. Sumire pun terlihat panik, dia pun langsung mendekati Sarada. Tapi saat itu Sarada sudah fokus kepada Hidari. Dia berkata, jutsu yang dia gunakan menyerang itu adalah Chidori, sama seperti milikku dan papa. Lalu Sarada bertanya kepada Hidari, kau ini siapa? Setelah itu kita beralih ke Himawari yang masih berkomunikasi dengan Kyuubi di dalam tubuhnya. Kyuubi pun saat itu mulai memperkenalkan dirinya kepada Himawari. Dia berkata, aku Kurama. Ya, Kyuubi pun tidak masalah, terserah kau mau memanggilku apa. Himawari terkejut mendengarnya. Dia berkata, Kurama, kau dulu yang selalu bersama ayahku kan? Kenapa bisa ada di sini? Dan lagi, ini di mana? Kurama berkata, tidak dimanapun. Yang kau lihat saat ini hanyalah visualisasi pikiran semata. Saat ini kita berkomunikasi dengan menyambungkan kesadaran masing-masing. Himawari semakin kebingungan. Dia bertanya, kesadaran? Kurama berkata lagi, ya tentunya, karena sekarang kau dan aku hidup dengan jiwa dan raga yang sama. Saat itu tubuh fisik Himawari sendiri masih tidak sadarkan diri. Tim 10 berusaha menyadarkan Himawari. Mereka memanggil nama Himawari terus-menerus, tapi saat itu tidak ada respon sama sekali. Lalu Shikadai berkata, tidak bisa, dia masih belum sadar. Apakah kepalanya terbentur di suatu tempat? Sementara di saat mereka sibuk membangunkan Himawari, Jura sudah berhasil mengejar mereka dan kini sedang terbang cepat persis di belakang mereka. Mereka pun panik. Shikadai langsung menghubungi tim sensor untuk segera mengirim tim bantuan. Setelah itu kembali ke dimensi pikiran Himawari dan Kurama. Himawari berkata, sebenarnya ada apa ini? Kenapa bisa jadi seperti ini? Kurama berkata, seperti yang kau katakan tadi, aku yang sebelumnya ada bersama ayahmu Uzumaki Naruto, tapi dalam sebuah pertempuran, api kehidupanku padam. Tapi bagi kami para biju, kematian bukanlah hal permanen. Meskipun tubuh dan jiwa kami hancur, seiring berjalannya waktu, sebuah faktor pasti akan muncul di suatu tempat dan saat itulah kami akan hidup kembali. Himawari semakin kebingungan. Dia bertanya, faktor? Lalu Kurama menjelaskan lagi. Dia berkata, tidak seorang pun yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan atau di mana kemungkinan faktor itu akan muncul. Tapi tidak kusangka jika itu akan terjadi di dalam putrinya dan juga secepat ini. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang misterius. Mungkin hal ini terjadi karena kau mewarisi sedikit cakraku sejak kau lahir. Atau mungkin ini karena takdir yang dibawa oleh darah Uzumaki dan Hyuga yang mengalir di dalam dirimu. Baiklah, karena ini sudah terjadi, tidak masalah bagaimana caranya. Yang terpenting sekarang adalah kau harus segera menerima kenyataan ini dan melangkah ke depan. Bukankah begitu? Dengan wajah yang masih kebingungan, Himawari akhirnya memperkenalkan dirinya juga kepada Kurama. Dia berkata, aku Uzumaki Himawari, salam kenal Kurama. Kurama berkata, baguslah kau mengerti Himawari. Setelah itu Himawari pun sadar. Sementara Shikadai saat itu masih panik karena Jura semakin mendekat. Shikadai berkata, lebih cepat lagi Inojin. Dia semakin mendekat. Inojin berkata, sudah kulakukan sekuat tenaga. Himawari pun saat itu melihat ke arah Jura dan dengan paniknya dia berkata, Kurama, lakukan sesuatu. Dan hal itu membuat semuanya menyadari bahwa Himawari sudah sadar. Chocho terlihat senang. Begitupun dengan Inojin. Inojin berkata, kau sudah sadar, syukurlah. Tapi Himawari tidak merespon mereka semua. Dia masih berusaha berkomunikasi dengan Kurama. Dia berkata, apa kau mendengarku? Melihat tingkah aneh Himawari, Shikadai terlihat panik. Dia berkata, oi Himawari, ada apa denganmu? Sementara Jura sendiri saat itu sudah mengeluarkan biju dama dari matanya. Lalu dia tembakkan ke arah sayap burung Inojin. Semuanya panik karena burung itu akan terjatuh. Shikadai berkata, serius, sial, kita akan terjatuh. Tapi saat itu Chocho meminta semuanya untuk berpegangan kepadanya. Kemudian Chocho mengubah perutnya menjadi seperti bola karet besar. Mereka pun jatuh ke tanah dan memantul-mantul hingga akhirnya berhasil mendarat dengan selamat. Shikadai langsung berterima kasih kepada Chocho. Tapi masalah mereka belum berakhir. Jura pun saat itu sudah mendarat dan mulai menghampiri mereka. Jura berkata, sekali lagi, kalian itu tim yang bagus. Sangat disayangkan jika harus menghabisi kalian. Tapi mau bagaimana lagi? Ini takdir yang kalian pilih sendiri. Melihat Jura semakin mendekat, Himawari berteriak lagi memanggil Kurama. Dan akhirnya kali ini Kurama meresponnya. Kurama berkata, jangan menjadi bayi yang manja Himawari. Satu-satunya orang yang bisa melakukan sesuatu dalam situasi seperti ini adalah dirimu sendiri. Itu seharusnya sudah jelas. Mau kau manfaatkan seperti apa kekuatanku? Semua itu tergantung kepadamu. Himawari berkata, tapi walaupun kau mengatakan itu, apa yang seharusnya kulakukan? Kurama berkata lagi, aku bisa merasakannya, bahwa cakramu memiliki afinitas yang tinggi terhadap cakraku dibandingkan pendahulumu, bahkan lebih dari Naruto. Singkirkan saja prasangka yang tidak berguna. Pertama-tama kau harus percaya pada dirimu sendiri, karena jika tidak, masa depanmu tidak akan terlihat cerah. Shikadai sendiri sangat panik saat itu. Dia berkata, sial, kenapa bantuan masih belum datang juga? Lalu tiba-tiba Himawari berlari ke arah Jura dan melepas
melepaskan sebuah tendangan. Tapi dengan mudah Jura menangkap kaki Himawari. Bahkan dia mematahkan kaki Himawari lalu melemparnya. Semua orang panik melihatnya. Himawari pun langsung memegangi kakinya yang patah. Dia mengerang kesakitan. Dia pun berpikir tidak mungkin dia bisa melakukannya. Baginya itu mustahil. Kemudian Inojin mencoba menyerang Jura menggunakan Chojugiganya sambil berkata, "Dasar kau brengsek." Tapi Chojugiganya itu hancur ditusuk pohon oleh Jura. Himawari pun saat itu sudah mulai ditangkap dan dikurung di dalam pohon oleh Jura. Jura berkata, "Walaupun tadi aku mengatakan akan memakanmu, kau hanya akan menjadi nutrisi untukku dalam pohon ini. Kau tidak perlu takut, kau tidak akan merasakan sakit. Tidak lama lagi, kau akan kehilangan indramu. Lalu rasa sakit di kakimu pun akan segera menghilang." Inojin semakin panik melihatnya. Lalu dengan gegabah, dia maju menyerang Jura hanya dengan kunainya sambil berkata, "Kurang ajar." Shikadai panik melihat Inojin maju dengan gegabah. Dia berteriak, "Hentikan Inojin!" Dan benar saja, saat itu Jura dengan mudah menendang Inojin hingga tersungkur. Melihat hal itu, Himawari berkata kepada Jura, "Tolong hentikan, jangan libatkan mereka lagi." Jura berkata, "Ya, aku pun sependapat. Aku pun tidak mengerti kenapa mereka tidak menyerah." Lalu setelah Jura mengatakan hal itu, Inojin memegang kaki Jura sambil berkata, "Lepaskan dia." Dan tanpa basa-basi lagi, Jura menusuk Inojin menggunakan pohonnya sama seperti saat dia menusuk para Jonin Konoha di gerbang utama. Semua orang sangat panik melihatnya. Bahkan Himawari yang saat itu sudah mulai terkurung di dalam pohon pun terlihat terguncang. Jura berkata, "Tunggu dulu, sepertinya aku pernah membaca buku tentang ini. Jangan-jangan hal seperti inilah yang disebut dengan estetika." Tapi tidak lama kemudian, dari dalam pohon yang mengurung Himawari muncul ekor-ekor hitam menghancurkan pohon itu. Semua orang terkejut melihatnya, karena ternyata itu adalah Himawari, dan yang terlihat seperti ekor-ekor hitam tadi adalah rambutnya. Himawari kini sudah berhasil menggunakan kekuatan Kurama. Dia berkata, "Sudah kukatakan, hentikan." Melihat hal itu, Jura bertanya-tanya di dalam hatinya, apa ini perubahan yang sangat tiba-tiba ini? Sementara Kurama tersenyum sambil berkata, "Kau benar-benar marah. Baiklah, haruskah kita mengamuk Himawari?" Dan momen itu mengakhiri Boruto To Blue Vortex chapter 10 kali ini. Sebelum berakhir, ada sebuah catatan samping editor yang berbunyi, "Himawari bangkit dengan amarah yang meluap-luap. Demi melindungi teman-teman, dia berjuang atas kemauannya sendiri." Bagaimana menurut kalian tentang Boruto To Blue Vortex chapter 10 kali ini? Silahkan